warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Imam Hakim, pengasuh mata kuliah Teknik Fasilitasi pada program studi Sosiologi Agama jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Pada kesempatan ini akan memberikan pembelajaran terkait dengan pokok bahasan tentang keterampilan fasilitator. Karena itu mari dengan bahagia dan senang hati kita simak pemaparan berikut ini, rangkaian tentang bagaimana keterampilan seorang fasilitator sebelum ianya benar-benar menjadi fasilitator yang terjun ke masyarakat. Mari kita simak berikut. Keterampilan fasilitator merupakan serangkaian kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator sebelum ia terjun ke masyarakat. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan bertanya, kemampuan mendengarkan aktif terhadap audien, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan menggunakan bahasa tubuh, serta kemampuan mengarahkan orang. Kemampuan bertanya. Kemampuan bertanya adalah kemampuan fasilitator untuk memancing pengalaman peserta, bukan mengajari. Pertanyaan yang baik akan membuat peserta didik untuk bisa mengungkapkan pengalamannya dan menemukan solusi sendiri tanpa merasa digurui. Kemampuan bertanya ini adalah kemampuan untuk menggali pengalaman peserta didasari rasa ingin tahu. Misalnya, fasilitator menggunakan kata tanya, menurut ibu mengapa ada orang yang tidak pernah marah pada anaknya? Sesungguhnya pertanyaan ini adalah ingin memancing bagaimana audien itu selantiasa merespon apa yang sedang dibicarakan. Berikutnya adalah kemampuan mendengar aktif. Fasilitator itu tidak hanya berkomunikasi satu arah, melainkan lebih banyak menjadi pendengar. Menjadi pendengar aktif dapat dilakukan oleh seorang fasilitator itu dengan cara pertama, senantiasa menyimak perkataan peserta. Tanggapi pembicaraan dengan ekspresi wajah yang sesuai. Misalnya tersenyum, perhatian, dan lainnya. Lalu bisa jadi kita memberikan tanggapan berupa pertanyaan untuk menggali pengalaman peserta. Misalnya kita menggunakan kata-kata, oh iya, contohnya bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Dan sebagainya. Lalu berikutnya, mendengar aktif ini jangan memotong pembicaraan orang atau audien kecuali topiknya sudah jauh melenceng dari pembicaraan yang sedang dibahas. Ajak peserta kembali ke topik dengan cara yang sopan apabila ada pembicaraan yang keluar dari topik pembicaraan. Misalnya, wah menarik sekali pernyataan Bapak ini. Namun mungkin pembicaraan ini sementara kita tahan dulu, nantinya akan dibicarakan pada kesempatan yang berbeda. Kemampuan berikutnya yang mesti dikuasai oleh seorang fasilitator adalah kemampuan komunikasi. Hal utama yang dilakukan bagi seorang fasilitator adalah menjalin komunikasi yang baik. Bicara atau bertanya dengan bahasa yang sederhana dan jelas.
mesti kita menggunakan kalimat singkat dan langsung kepada tujuan. Misalnya, Bapak, putra Anda yang masih sekolah di SLTA itu masih sering ngajak ngobrol? Atau mungkin kita berupaya untuk mengenal semua peserta yang ada dan kita berusaha untuk menghafal. Dan itu kita gunakan pada saat kita memanggil atau mengulangi kalimat yang disampaikan oleh peserta. Misalnya, Ibu, Bapak, ada yang menanggapi pertanyaan ini? Ya, silakan. Misalnya, Pak Budi, sambil kita mendekati yang bersangkutan. Itu merupakan adalah komunikasi yang mendekatkan antara fasilitator dengan audien. Nah, berikutnya kita mesti mampu memanfaatkan apa yang disebut dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang meliputi misalnya tatap mata peserta. Nah, jangan kita bicara sambil melihat ke lantai atau ke langit-langit atau ke arah catatan dan lain sebagainya, kecuali menatap mata para peserta atau audien. Yang kedua, kita jangan banyak bergerak, artinya bergerak secukupnya, misalnya tangan kita menunjuk pada poster dan lain sebagainya. Berikutnya, bahasa tubuh yang mesti kita kuasai adalah kita tidak boleh gugup. Misalnya seorang fasilitator nampak gugupnya dengan memain-mainkan spidol atau pena, kadangkala melangkah ke depan lalu mundur yang tidak tentu arah dan tujuannya. Usahakan kita setara dan melebur dengan peserta. Misalnya ketika peserta duduk, kita juga sekali-sekali mungkin duduk dan mendekat kepada peserta yang sedang duduk di lantai, atau sama-sama berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Itu adalah bagian daripada kita mengoptimalkan di dalam menggunakan bahasa tubuh. Nah, yang terakhir adalah mengarahkan orang. Nah, fasilitator mesti mampu mengarahkan lalu lintas informasi agar peserta mengalami proses pembelajaran yang baik. Nah, mengarahkan orang dapat dilakukan dengan mempelajari hal-hal yang akan disampaikan agar pembicaraan tidak melenceng dari topik. Kita juga mesti mendorong semua peserta untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan atau diskusi, terutama pada peserta yang mungkin ada peserta yang pendiam. Jangan membiarkan hanya satu atau dua peserta yang mendominasi di dalam diskusi dimaksud. Lalu mengarahkan orang dapat juga dilakukan dengan menggunakan jeda atau mungkin ada canda dan pujian untuk mendorong peserta nyaman berbicara. Jangan mengkritik, mendebat atau membela diri. Jika diperlukan, mendebat atau menyanggah pada peserta, upayakan peserta lain juga melakukannya. Artinya seorang fasilitator itu mesti berbuat netral dan menyatu dengan para audien. Dengan begitu kita akan menjadi bagian dari mereka, dan dengan itu pula ide-ide dan pemikiran mereka, para audien itu akan bisa menjadikan sebuah kesimpulan di dalam penyelesaian sebuah masalah yang didiskusikan. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tentunya pada kesempatan lain kita akan melanjutkan pokok bahasan atau topik yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.